teman-teman GWC, bertemu lagi bersama kita di GWC. Yeay! Gimana kabar kalian? Sehat bukan? Ya sehat lah ya pasti. Teman-teman yang di rumah masih ingat gak sama yel-yelnya kita? Ingat lah. Gimana tuh yel-yelnya? Jadi yel-yelnya tuh kayak gini. Sehat, 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 anti corona. Gimana teman-teman? Coba ikutin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sehat, 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 anti corona. Yeay! Nah, tadi kita sudah melakukan yel-yel kan, pasti kita lebih semangat lagi sekarang. Nah, maka dari itu kita patut memanjatkan puji dan syukur kita pada Tuhan. Kita patut berterima kasih pada Tuhan dan kita patut naikkan syukur kita pada Tuhan. Maka dari itu mari kita semuanya menaikkan pujianku, naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tuhan adalah perisai kita. Dia telah berjanji akan selalu menopang kehidupan kita. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpa.
Shalom pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang di Jember maupun juga di kota-kota yang lain. Senang bisa kita berjumpa kembali di dalam firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwasanya Tuhan Engkau selalu menyapa kami melalui firman Tuhan. Terangilah hati kami dan pikiran kami pada saat ini, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema firman Tuhan yang penting sekali, khususnya bagi kita di masa muda ini. Yaitu bagaimana kita memulihkan sakit hati dan kecewa akibat hubungan yang rusak. Bagaimana kita memulihkan sakit hati dan kecewa akibat hubungan yang rusak. Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan sakit hati, patah hati, hancur hati dan kecewa pasti pernah dialami oleh setiap orang. Tentunya rekan-rekan juga pernah mengalami hal itu. Hanya memang kadarnya berbeda-beda. Ada yang luka batinnya itu begitu dalam sehingga tidak mudah disembuhkan. Tapi ada juga yang mengalami luka batin yang tidak terlalu dalam sehingga mudah untuk dipulihkan. Nah, apapun keadaan kita, sebenarnya kita tidak bisa menghadapi itu seorang diri. Kita membutuhkan orang lain, membutuhkan teman, membutuhkan sahabat yang dapat menolong kita keluar daripada perasaan itu. Sebab kalau kita tidak bisa menyelesaikan perasaan kecewa, patah hati, sakit hati, maka yang akan timbul adalah sikap balas dendam, ya, di mana kita ingin membalas musuh kita itu dengan ganti menyakiti dia. Atau kalau kita tidak berhasil menyakiti, maka kita akhirnya akan lari kepada narkoba, lari kepada pergaulan bebas, lari kepada obat-obat yang terlarang sebagai bentuk kekecewaan kita. Nah, inilah satu realita yang kondisi yang memprihatinkan, menyedihkan, yang perlu ada solusi, ada jalan keluarnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, siapa yang dapat menolong, memulihkan kita? Saya percaya semua ini hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Kita perlu minta bantuan pada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga itu mengatakan demikian. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saya ulangi sekali lagi. Mazmur 147 ayat 3. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, jadi jelas yang dapat menyembuhkan kita di dalam kekecewaan, di dalam luka batin kita, itu adalah Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan adalah pribadi yang sudah lebih dulu mengalami segala penderitaan kita. Bahkan kita katakan Tuhan itu lebih menderita dibandingkan dengan kita. Sebelum dia menderita secara fisik, Tuhan sudah mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Karena di sana sini dia ditolak. Ya, kita tahu orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Ya, orang Farisi, ahli Taurat menolak Tuhan Yesus. Kemudian tentara Romawi juga menolak Tuhan Yesus. Bahkan muridnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan yang parah lagi adalah saudara-saudaranya sendiri, saudara kandung Tuhan Yesus, itu mereka juga menyangkali bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah satu keadaan yang dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu ketika kita mengalami penolakan, mengalami kekecewaan, tepat bila kita datang kepada pribadi yang pernah mengalami penderitaan sebelumnya. Mengapa kita perlu minta tolong pada Tuhan Yesus? Oleh karena Tuhan sendiri telah mengatakan di dalam Matius 11 ayat 28 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, jelas ya. Jadi Tuhan sendiri sudah memberikan tawaran kepada kita. Ayo datang kepadaku, mari datang kepadaku. Aku sanggup memberikan kepadamu kelegaan, memberikan jalan keluar di tengah-tengah keterpurukanmu pada saat ini. Sudah, untuk itulah maka saya ingin mengajak kepada kita, bila kita mengalami kekecewaan,
mengalami sakit hati, ya, mengalami patah hati apapun juga namanya. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin sesama kita menolak kita, mungkin sesama kita meninggalkan kita. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian, meninggalkan saya. Saya bacakan bagian firman Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, ini luar biasa ya. Ini ayat yang luar biasa. Aku sekali-kali, itu berarti satu kali pun Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin sahabat kita bisa meninggalkan kita, kawan kita menjauhi kita. Tapi Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 37, Tuhan mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Wah, ini ya, Tuhan tidak akan membuang kita anak-anaknya. Untuk itulah maka saya mengajak kepada kita, apapun keadaan kita saat ini, saya tidak tahu. Mungkin kita sedang gundah gulana, ya, sedang sedih, ya, sedang kecewa, tapi jangan terpuruk. Ya, nah mari kita belajar seperti Rasul Paulus. Ya, Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ya, jadi Paulus nggak mau terpuruk. Apa masa lalu yang buruk, ya kehidupan lama yang buruk, dia lupakan. Nah, dia fokus untuk melihat kepada kehidupan yang baru. Nah, apa ya sebenarnya yang baru yang perlu kita pikirkan? Ini menarik sekali. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian. Semua hal-hal yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, sesungguhnya lakukanlah itu. Nah ini ya, jadi kita jangan terus terpuruk dengan masa lalu kita. Ya, kita melihat, kita pikirkan. Semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang benar, ya. Nah, bagaimana kita bisa menjalani? Saya percaya, bila hidup kita memikirkan perkara-perkara di atas, maka kita punya semangat yang baru kembali. Dan pada akhirnya, saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya, cara kita supaya kita dapat menang atas segala kekecewaan sakit hati, belajarlah mengampuni, belajarlah untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang mengecewakan kita. Ya, ingat Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu. Maka kita harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, Efesus 4 ayat 32 mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Tuhan Yesus telah mengampuni kamu. Ya, Tuhan telah mengampuni kita, kita pun harus belajar mengampuni orang yang bersalah pada kita. Nah, demikianlah pemuda-pemudi, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita ingin lepas daripada kekecewaan, lepas daripada luka batin, lepas daripada semua keterpurukan, lepaskanlah pengampunan ya kepada rekan-rekan, teman-teman yang pernah menyakiti kita. Kiranya perenungan kita pada saat ini sungguh boleh memberkati hidup kita. Mari kita menutup di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa tak seorang pun ya Tuhan yang lolos ataupun tidak pernah mengalami yang namanya sakit hati, kecewa, dan juga putus asa, patah hati, hancur hati dan sebagainya. Oh Tuhan, setiap kami pernah mengalami hal itu. Namun kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah lebih dulu mengalami itu. Engkau sudah lebih dulu mengalami penolakan-penolakan dari banyak orang. Ya Tuhan, namun Engkau mampu mengatasinya dan Engkau berjanji, bila kami datang kepadamu, kami juga akan ditolong Tuhan, keluar dari semua itu dan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya walaupun dunia menolak kami, Engkau berjanji tidak akan pernah menolak kami ataupun membuang kami. Kepadamulah kami akan datang dan senantiasa dipulihkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Puji Tuhan. Janganlah sesekali kita kecewa ataupun bersakit hati, karena ingat bahwa Yesus ada di dalam kita, harapanku.